Hai, apa kabar semuanya? Semoga kalian baik-baik aja. Kita ketemu lagi di sini. Dan kali ini aku akan memberikan pembacaan untuk kalian ya. Pilih kartu. Di sini kita akan membahas apa sih kira-kira blessing yang akan menghampiri kalian dalam waktu yang relatif dekat. Lalu seperti apa situasi karir kalian ke depannya ya. Di sini kalian hanya perlu memilih yang sesuai dengan intuisi kalian. Dan ingat, ini hanya fun reading, ini hanya general reading. Ini tidak harus sesuai dengan situasi semua orang di luar sana, tidak harus resonate. Jadi jangan dipaksakan ya. Kalian hanya perlu memilih yang sesuai dengan intuisi kalian, lalu langsung cek di description box. Di situ ada timestamp-nya ya. Apakah grup 1, grup 2, grup 3, grup 1, grup 2, grup 3. Pilih yang sesuai dengan intuisi kalian ya. Kita langsung menuju ke grup 1. Oke, grup 1 buat kalian yang memilih kartu Prince of Sword ini ya, yang memilih kartu ini, grup 1. Kira-kira blessing dalam waktu yang relatif dekat itu apa sih? Aku sebutkan dulu energi yang terlihat di sini ya. Ini bisa di Sun, Moon, Rising, atau Venus. Aku melihat ada Sagittarius, ada Pisces, ada Leo, ada Virgo, ada Taurus, ada Cancer, ya. Ada Aquarius, ada Aries, itu bisa di Sun, Moon, Rising, Venus. Ada Capricorn juga sih di sini. Oke, grup 1. Kalau aku lihat di sini buat kalian yang masih belum move on dari orang lama ya, bisa mantan pasangan atau mantan gebetan atau siapapun yang sempat kalian sukai dan masih kalian sukai, masih kalian cintai, orang yang kalian cinta lah. Ini kalau aku lihat, dan ini kebanyakan soal romance ya. Kalian memang sudah nggak bersama orang ini kalau aku lihat. Oke. Atau hubungan kalian complicated sama orang ini. Buat kalian yang masih stuck sama orang lama itu, blessing yang akan datang, aku lihat ini berkaitan dengan komitmen atau hubungan ya. Jadi kalau kalian single dan kalian masih stuck sama orang lama, aku melihat kalian akan menjalin hubungan. Blessing kalian adalah hubungan baru. Hubungan baru itu bisa sama orang lama ini, bisa juga sama orang baru sih. Tapi yang aku lihat di sini hubungan baru di mana kalian happy sama hubungan itu. Jadi kalau kalian berada dalam hubungan yang tidak membuat kalian bahagia, aku melihat ke depannya kalian akan memiliki hubungan yang membahagiakan. Tapi kebanyakan yang aku lihat di sini mungkin kalian antara single atau complicated sih. Ya, hubungannya gitu ya, maksudnya statusnya single atau complicated gitu. Dan blessingnya adalah sebuah hubungan yang kalian inginkan gitu. Bisa juga kalian kembali sama orang lama sih, bisa seperti itu. Kembali orang yang masih bikin kalian stuck di sini ya. Itu yang kulihat di sini, jadi keadaan akan berubah. Kalau kalian menginginkan komitmen, kalian akan mendapatkan komitmen itu, hubungan itu. Kalau kalian ingin menikah, sepertinya ini lumayan dekat sih ke arah situ ya. Maksudnya hubungan jangka panjang lah intinya gitu. Ya, jadi blessing ini berkaitan dengan hubungan dan kebahagiaan. Itu yang kulihat di sini, oke? Kemudian kalau situasinya adalah soal keuangan, kalian sedang berada pada situasi keuangan yang lumayan gak bagus ya buat kalian. Misal ya, aku melihat di sini ada rejeki atau ada penghasilan yang tidak diduga, ada kenaikan di situ gitu. Aku tidak bilang ini akan berlangsung terus, tapi ada penghasilan tidak terduga atau pemasukan yang tidak terduga, itu memang lebih dari biasanya gitu. Itu yang kulihat di sini. Kalau mau terus ya kalian bisa berdoa dan berusaha gitu ya, semoga bisa terus lancar gitu rezekinya atau materinya gitu. Ya. Blessingnya itu aku pikir
Jadi tergantung apakah yang bikin kalian sedih saat ini situasi keuangan yang benar-benar parah buat kalian ya maksudnya, atau yang bikin kalian sedih adalah soal percintaan masih stuck sama orang lama. Kebanyakan yang aku lihat di sini adalah soal romance, stuck sama orang lama. Dan blessingnya memang hubungan yang membahagiakan. Oke, itu untuk blessing. Kita akan beralih ke situasi karir kalian ke depannya ya. Oke, grup 1 ya. Di sini situasi karir kalian ke depannya seperti apa sih? Aku sebutkan dulu energi yang terlihat di sini ya. Di sini ada Aries ya. Aries, Sun, Moon, Rising atau Venus. Ada Aquarius juga. Ada Pisces. Oke, ada Taurus, Scorpio. Ya, Cancer. Ada Leo ya. Libra, Virgo. Oke, grup 1 ya. Karir kalian ke depannya seperti apa? Aku melihat sih sebenarnya bukan berarti buruk ya. Maksudnya saat ini bukan berarti buruk, cuman kalian mungkin belum mendapatkan hasil yang sesuai dengan ekspektasi kalian gitu. Bisa aku bilang sebenarnya relatif stabil sih karir itu ya. Di sini aku melihat kalian berusaha mempertahankan kestabilan karir kalian meskipun belum melesat seperti yang kalian harapkan, tetapi setidaknya stabil dan tidak menurun performanya. Jadi di sini aku melihat kalian berusaha keras untuk mempertahankan apa yang sudah kalian capai sajalah, setidaknya bisa bertahan. Oke? Kemudian di sini aku melihat kalian punya banyak keinginan. Ya namanya manusia gitu ya. Ya manusia memang beda-beda, tapi aku melihat di sini kalian termasuk orang yang punya banyak harapan, ekspektasi di hidup kalian terutama di ya karir ini, pencapaian ini gitu ya. Kalian punya ekspektasi agak tinggi kalau aku lihat di sini ya gitu. Kesuksesan, kebahagiaan ya semua orang ingin lah ya bahagia, sukses gitu ya. Cuman kan pandangan soal sukses dan kebahagiaan tiap orang bisa beda-beda gitu kan. Nah, di sini aku melihat kalian ini lumayan tinggi gitu ekspektasinya gitu. Ya, keinginannya agak banyak nih ya. Cuman aku melihat kalian juga punya semangat yang besar juga karena kalian punya ambisi besar. Gini, ada orang yang punya ambisi besar tapi tidak didukung dengan semangat yang besar. Jadi mungkin lebih suka bermimpi gitu ya. Berarti mungkin dia tidak terlalu berambisi, hanya bermimpi kali ya. Tapi orang yang punya ambisi besar mungkin biasanya juga diimbangi sama apa ya? Semangat yang besar sih ya, karena kalau orang itu ambisius biasanya ya orang itu kecenderungan akan mengejar terus gitu. Jadi harus punya semangat yang besar ya untuk mengejar itu gitu. Kalau orang itu ambisius ya, oke. Nah di sini aku melihat semangat kalian sebenarnya besar ya, Prince of Wands. Kalian bersemangat dan optimis banget kalian bisa meraih ini ya, meraih apa yang kalian mimpikan selama ini, yang menjadi harapan kalian. Kalian itu punya kepercayaan diri yang tinggi bahwa suatu saat ini bisa terrealisasikan. Jadi ya didukung dengan optimisme itu dan kalian sendiri orangnya juga bersemangat gitu ya, berambisi gitu ya. Jadinya apa ya? Ya gitu deh. Jadinya ya kalian kelihatan sekali gitu loh, bekerja keras dan ambisius di sini. Gimana ya? Mungkin karena optimisme dan semangat sih ya. Karena kalau orang optimis aja tapi dia nggak diimbangi semangat, ya dia cuman suka bermimpi seperti yang aku bilang gitu. Semangat tapi dia kurang optimis yang aneh juga sih ya. Kayaknya keduanya ya biasanya itu jadi satu ya. Semangat bekerja tapi dia kurang optimis. Biasanya kalau nggak optimis dia akhirnya nggak semangat bekerja gitu. Jadi kita nggak usah memisahkan dua hal itu deh. Karena kayaknya dua hal itu selalu berkaitan. Karena dia optimis, akhirnya dia mendapatkan energi ya, kekuatan dalam dirinya untuk bersemangat dan mengejar itu gitu. Kalau dia udah nggak optimis, dia
udah nggak berekspektasi tinggi gitu kan, kurang percaya diri atau agak males gitulah ya, ya dia mendapatkan kekuatan yang sesuai dengan pikirannya itu. Akhirnya kekuatan atau semangatnya juga tidak sebesar itu gitu ya. Jadi oke lah ya, antara optimis sama semangat itu kayaknya saling berkaitan ya. Karena optimis itu mungkin memberikan trigger seseorang untuk lebih bersemangat kali ya. Oke, nah di sini Five of Wands, The Emperor. Kalau aku lihat dalam hal karir ke depannya, ya bukan ke depannya, mungkin sekarang pun kalian bisa merasakan itu ya. Kalian punya banyak kompetitor bisa jadi di tempat kerja ya, kalau kalian bekerja di luar, sepertinya banyak yang juga menginginkan hal yang sama seperti kalian, atau banyak yang mengejar posisi yang kalian kejar. Ya wajar lah ya, misalkan kalian mengejar posisi direktur atau manajer gitu, ya kayaknya banyak juga yang mengejar itu gitu loh. Cuman tidak semua orang kan, maksudnya kalau cuman sekedar ingin, semua orang ingin, tapi tidak semua orang merasa dia punya kesempatan untuk mendapatkan posisi itu gitu. Tidak semua orang mungkin apa ya, berada di list itu kali ya. Oke, intinya aku melihat di sini kalian itu bekerja keras dan memang perlu kerja keras juga. Kerja keras perlu banget karena ya balik lagi ya. Tapi untuk sukses nggak harus kerja keras juga ya. Maksudnya nggak hanya kerja keras, tapi ya perlu kerja cerdas juga. Tapi kalau aku lihat di sini, kalian itu kayak punya banyak saingan atau banyak tantangan. Ya semua orang oke lah ya bisa punya banyak tantangan. Cuman ada orang yang cenderung mulus menjalani sesuatu atau mengejar sesuatu, tapi ada orang yang hambatannya terlihat banyak untuk dia ke arah situ gitu. Jadi orang itu memang jalan hidupnya beda-beda, tantangannya beda-beda gitu loh. Apa saja atau hal yang harus mereka lalui itu ya beda-beda kan ya gitu. Oke. Nah, di sini aku melihatnya hambatan kalian itu sebagian itu kayaknya orang ya di sini. Jadi ya bisa jadi kompetitor atau orang-orang yang jadi tantangan aja buat kalian untuk bisa kalian taklukkan atau bisa kalian lalui lah ya intinya. Ada orang-orang yang menjadi tantangan untuk kalian gitu ya. Untuk kalian meraih pencapaian yang kalian inginkan itu. Cuman aku melihat di sini kalian cukup kuat gitu untuk melewati semua tantangan itu, tekanan itu. Jadi di sini kompetisinya lumayan sengit. Biasalah kalau aku lihat di sini kan kalian juga punya ambisi yang besar ya. Pasti harapan atau ekspektasi kalian itu lumayan tinggi gitu. Dan kalau yang kalian harapkan itu tinggi, posisinya tinggi, itu pasti banyak yang mau. Ya semakin tinggi pasti semakin besar juga kompetisi yang harus kalian lalui gitu kan. Wajar lah jadi Five of Wands di sini. Jadi butuh orang-orang yang kuat yang bisa melalui itu, memang kayak The Emperor di sini gitu. Aku melihat kalian cukup kuat gitu. Ya. Jadi soal karir untuk sementara tidak buruk, cuman belum sesuai dengan ekspektasi kalian. Tapi kalian relatif stabil di situ dan tidak kenal menyerah gitu ya, tidak kenal menyerah. Oke, gitulah ya. Tapi suatu saat aku melihat kalian itu punya potensi besar mendapatkan apa yang pernah kalian impikan di sini gitu. Dan aku melihat kesuksesan kalian itu sepertinya ada hubungannya sama pasangan sih. Karena kalau aku lihat di sini harapan kalian itu bisa terrealisasikan di saat kalian itu sudah kayak bersama soulmate kalian. Soulmate di sini ya soulmate banyak sih ya, bisa teman, sahabat gitu ya. Tapi soulmate di sini yang aku lihat adalah pasangan untuk jangka panjang, partner hidup kalian gitu loh, ya. Ini yang aku lihat ya. Jadi ketika kalian sudah bersatu sama dia, aku melihat kalian itu lumayan apa ya, menarik, lumayan punya power dalam diri kalian berdua kalau bersama nih ya. Punya power untuk menarik kesuksesan itu, abundance itu gitu ke dalam hubungan kalian atau hidup kalian atau ya rumah tangga kalian kayak gitu. Mungkin saja ya di saat kalian sudah bersama,
kalian itu bisa dapat faktor luck-nya pasangan kalian. Jadi mungkin kalian karirnya lebih lancar dan lebih tinggi lagi posisinya ketika kalian sudah bersama pasangan kalian itu gitu. Ya, apa yang pernah kalian harapkan dulu dan terasa kayaknya lumayan butuh banyak perjuangan gitu loh. Tapi begitu sama dia, kalian melihat banyak pintu yang terbuka di situ. Bisa jadi kayak gitu ya. Terus mungkin juga sebagian dari kalian bisa punya usaha bareng atau bisnis bareng dengan pasangan kalian gitu. Intinya aku melihat kesuksesan itu lebih lebar ketika kalian sudah bersatu dengan pasangan itu gitu ya. Tapi poinnya gitu ya, walaupun saat ini seperti yang aku bilang belum yang seperti ini ya, belum seperti ambisi kalian yang besar ini gitu. Tapi stabil, oke, dan kalian terus bekerja gitu kan. Pada akhirnya kalian mendapatkan apa yang menjadi mimpi kalian itu gitu. Oke, karir oke ya, setidaknya namanya waktu itu masing-masing orang beda lah. Aku juga sebenarnya kurang suka membahas waktu untuk general reading ya. Tapi oke lah, aku akan kasih range-nya gitu ya. Mungkin saja dalam waktu 2 tahun. Maksudnya tidak harus 2 tahun banget ya. Kurang lebih ya. Bisa jadi dalam waktu kurang lebih 2 tahun itu kalian bisa mencapai harapan itu gitu. Tapi ya balik lagi, harapan kalian ini kan banyak. Mungkin tidak harus 2 tahun untuk bisa mendapatkan sebagiannya gitu. Tapi kayaknya yang benar-benar cukup wow di mata kalian gitu ya. Mungkin saja dalam waktu kurang lebih 2 tahun itu. Bisa jadi gitu ya. Oke, good luck buat grup 1. Kita langsung menuju ke grup 2. Oke, grup 2 buat kalian yang memilih Four of Swords ini ya. Jadi kalau aku lihat di sini energinya ya, ini banyak major arcana ya. Ada Scorpio, Pisces, Libra, Taurus, Aquarius, Leo, Cancer, Gemini, Virgo. Oke, itu bisa di Sun, Moon, Rising atau Venus. Baik, grup 2 kalau aku lihat di sini kalian itu habis patah hati ya. Dan ini jelas kaitannya sama cinta sih. Ya patah hati kan bisa macam-macam. Bisa macam-macam alasannya, apakah karena gagal ikut sesuatu yang ingin kalian ikuti gitu ya, misalkan entah kompetisi atau peluang untuk apa gitu ya di bidang pekerjaan atau pendidikan gitu. Cuman di sini aku melihat patah hati soal cinta ya, dan ya lihat di sini ada Five of Cups. Mungkin ya sebagian dari kalian tadinya berharap banget nih sama hubungan sebelumnya agar itu bisa menjadi hubungan yang terakhir atau bisa menikah gitu. Bisa berkomitmen gitu ya. Tetapi hubungan itu berakhir ya. Hubungan itu tidak berlanjut padahal kalian punya ekspektasi tinggi banget sama orang itu, sama hubungan itu. Seperti yang kita tahu, semakin besar harapan kalian terhadap seseorang atau hubungan itu, semakin tinggi ekspektasi kalian di situ, semakin besar pula kerusakan kerusakan atau kerusakan hati, aku mau ngomong kayak gitu sih sebenarnya, keterpurukan gitu ya. Semakin besar pula terpuruknya kalian gitu loh, potensi untuk terpuruk. Terpuruk itu udah jelas sih, namanya di situ ada harapan pasti ada kekecewaan gitu ya. Tapi semakin besar harapannya ya semakin dalam kekecewaannya. Kalau kekecewaannya itu makin dalam pasti butuh healingnya itu lebih lebih lama mungkin bisa jadi. Atau effort untuk healing itu harus lebih intens, lebih besar lagi karena PR-nya atau kerusakan yang ada di situ kan banyak. Jadi yang harus diperbaiki, yang butuh recovery itu ya benar-benar banyak gitu loh. Ya gitulah intinya. Perlu banyak lah ya. Banyak waktu, banyak usaha untuk healing gitulah ya. Ya tergantung tingkat kerusakan dan tingkat keparahan kan gitu. Ini cukup parah kalau kalian punya harapan yang tinggi sebelumnya. Pasti tingkat keparahannya kalau terluka itu ya lebih dalam lagi, bisa lebih besar gitu kan. Oke, di sini kalau aku lihat
blessing untuk kalian ya dalam waktu yang relatif dekat. Itu sebenarnya keberuntungan ya. Jadi kayak kalian habis dijatuhkan tapi di sini ada reward kok ya. Kayak kalau kalian habis disakiti orang, ya kan? Kalian merasa kalian udah nggak bisa apa-apa selain menerima itu, ya kan? Menerima situasi itu, dan di situ kalian nggak sadar bahwa semesta sedang mengirimkan keberuntungan, ya, untuk kalian gitu. Jadi kayak blessing gitu ya. Ada juga sih orang yang habis kena musibah terus kena musibah lagi gitu ya. Jadi udah jatuh tertimpa tangga juga ada. Cuman ya maksudnya gini ya, aku melihat di sini kalian kayak udah disakiti, tapi ya ingat juga ya, kita kalau dapat musibah kan bukan cuman ya oke kita sedih gitu dan membiarkan gitu aja gitu kan. Tapi kan kita perlu belajar dari situ ya. Karena ada juga orang yang terjebak di masalah yang sama terus-terusan. Jadi musibahnya itu sama terus berkaitan soal itu. Ya berarti ada pelajaran yang belum dia petik kan di situ kayak gitu. Itu fungsinya kita perlu lebih cerdas lagi, perlu belajar lagi ya biar kita nggak harus membuka peluang musibah yang sama itu harus hadir lagi gitu loh kalau nggak perlu gitu kan. Seperti itu. Nah, di sini aku melihat kayaknya ada orang yang udah seperti nggak adil gitu loh sama kalian, udah menyakiti kalian gitu. Dan ya ini blessing dari universe ya, blessing dari semesta gitu. Udah terlihat yang maksudnya di sini terlihat tapi mungkin kedatangannya kalian tidak memprediksikan ya. Kalian tidak melihat kedatangannya tiba-tiba hadir aja gitu kan. Ini adalah balasan untuk kalian yang mungkin sudah apa ya? Mungkin udah gimana ya aku mau ngomong, ketika ada orang yang udah nggak adil sama kalian, nah ada blessing nih gitu. Aku mau bilang karma baik tapi gimana ya? Ini masalah sudut pandang juga sih. Bisa jadi ya, mungkin kalian juga udah menjalani itu dengan sebaik mungkin gitu kali ya. Jadi ya ada karma baik. Ya ini masalah perspektif juga sih. Tapi aku melihatnya ini reward aja lah ya. Reward buat kalian yang sudah dijatuhkan gitu loh. Seperti itu. Ya. Dan blessingnya ini, nah ini kan the death di sini ya. Jadi setelah kalian melalui keterpurukan itu, ada perubahan besar memang ya dalam diri kalian ya. Setelah mendapatkan tamparan keras kan orang mungkin pikirannya, mindsetnya berubah gitu kan. Nah ini pokoknya di sini aku melihat keberuntungan gitu ya. Dan ini memang apa ya? Kayak kalian memang nggak melihat ini sebelumnya gitu. Kalian maksudnya tadinya nggak melihat apa ya, hal positif dari situasi ini, tapi akhirnya kalian melihat sisi baiknya dari situasi ini. Mungkin seperti itu juga sih. Jadi kayak blessing in disguise gitu mungkin ya. Cuman aku melihat di sini juga soal ada 2 orang, bisa jadi ada 2 orang. Ingat ini juga general reading ya, tapi blessing-nya itu akan ada cinta untuk kalian ya, cinta kebanyakan sih aku melihatnya ini 2 orang, 1 orang baru, 1 dari orang lama ya, gitu. Tapi maksudnya gini, kalau kalian habis patah hati karena cinta, blessing-nya apa ya, blessing-nya cinta sih, ada cinta yang datang ke arah kalian gitu. Ada yang mendekati kalian gitu ya. Itu yang kulihat di sini. Ada yang serius, ingin serius sama kalian. Blessing-nya itu. Ada yang akan menyembuhkan luka hati kalian. Itu yang kulihat di sini. Mungkin saja dia akan menawarkan komitmen ya, sesuatu yang serius lah intinya untuk jangka panjang. Jadi bukan main-main gitu loh. Ini kelihatan sesuatu yang cukup solid gitu ya dan jelas gitu loh. Jadi gitu sih. Kalau aku lihat sih lebih ke arah kepastian gitu ya.
Oke, itu yang kuliah di sini. Jadi blessing-nya itu ya, cinta ya, cinta yang akan datang pada kalian dan cinta yang akan menyembuhkan luka hati kalian. Itu blessing-nya. Oke, kita langsung saja menuju ke situasi karir kalian ke depannya. Oke, grup 2 buat kalian ya yang memilih ini, kira-kira karir kalian ke depannya seperti apa sih? Aku akan sebutkan poin yang aku baca saja di sini ya. Oke. Pertama aku melihat kelompok yang ada di sini itu orang yang punya hidup lumayan berat soal finansial ya. Jadi kayaknya ujiannya soal keuangan ya, materi itu udah lama gitu loh mereka mereka hadapi gitu ya. Maksudnya aku ulang lagi aja ya. Jadi aku melihat di grup ini tuh sudah lama harus berjuang sama situasi finansial yang kurang bagus. Mungkin dulunya kalian itu tumbuh dalam keadaan ekonomi yang gak bagus-bagus amat gitu. Kadang kalian harus menunggu untuk bisa memenuhi apa yang kalian butuhkan. Ya, maksudnya ketika kalian butuh sesuatu itu tidak langsung ada atau mungkin rata-rata tidak langsung ada gitu ya. Jadi butuh kesabaran gitu. Tapi intinya sih aku melihat grup 2 ini mereka itu memang masalahnya agak berat ya kalau aku lihat di sini gitu. Apalagi soal keuangan gitu dan berliku gitu loh ya. By the way maaf ya kalau aku ngomongnya saat ini agak ribet karena ini udah malam juga ya, udah tengah malam. Saat ini sih sudah jam 1 malam, 1 dini hari lah ya. Jadi ya kayak gitulah konsentrasinya kadang-kadang begitu ya. Oke. Kadang-kadang agak bikin ribet gitu loh. Oke, ya maklum udah perlu istirahat. Oke ya. Lanjut ke sini, kalau aku lihat kayak gitu sih. Di sini ada five of cups, 5 of pentacles. Kayaknya kalian udah struggle sama kondisi materi yang memprihatinkan itu udah lumayan lama. Dari mungkin kalian relatif kecil gitu ya, atau masih remaja kayak gitu ya. Terus kalian pun juga nggak langsung melejit gitu loh karirnya gitu. Cuman aku melihat di sini kalian jadi sosok yang kuat sih, sosok yang tahan banting gitu ya. Karena udah biasa susah kali ya. Jadi kalian itu aku ulang lagi. Ada orang yang biasa susah, terus dia depresi, terus dia jadinya tidak bangkit. Gimana ya? Karena sorry banget ya, kita kan juga melihat berita-berita kasus orang mengakhiri hidupnya gitu. Mereka juga sudah melalui situasi yang sulit mungkin lama gitu ya sampai mereka berada di titik itu. Tapi kan tidak semua orang berakhir seperti itu gitu. Artinya orang yang biasa berada di keadaan susah itu tidak selalu mereka bisa bangkit dan menjadi kuat gitu ya. Ada yang terpuruk terus dia nggak balik-balik gitu, nggak bangkit-bangkit, terpuruk terus sampai akhirnya ya kayak gitu ya. Sampai udah nggak kuat lagi ya mungkin memilih jalan singkat itu, jalan pintas itu gitu. Tapi mereka yang udah banyak susah kayak gini lalu bisa bangkit itu mereka jadi sosok yang kuat banget pastinya. Karena untuk bisa bangkit dari situasi ini itu kan butuh kekuatan yang besar ya. Jadi ini yang aku lihat ya. Kalian jadi orang yang tangguh memang gitu. Cuman itu yang membawa kalian pada kesuksesan juga sih. Di sini ada Ace of Swords sama Ace of Wands ya. Aku melihat ke depannya kalian itu memang bisa membalikan keadaan. Ya. Di sini perubahan hidup kalian itu lumayan signifikan sih secara materi ya. Itu aku melihatnya kayak gitu. Memang pekerjaan atau karir kalian nggak langsung meroket ya, nggak langsung di atas jelas ya, apalagi kalian berada
atau memulainya dari situasi kayak gini nih, benar-benar parah gitu loh. Ya kan? Ini ya apalagi kita tahu sendiri gitu kan, untuk berada di posisi tertentu itu apa ya? Kalau nggak butuh kalau nggak perlu link, perlu keberuntungan. Di samping bekerja juga ya, berusaha ya kan. Berusaha tapi kalian tidak melihat peluang itu menuju ke situ, ya susah juga sih ya. Kecuali kalau kalian buat peluang sendiri gitu ya, punya usaha sendiri, bisnis sendiri, itu pun juga nggak gampang kan. Maksudnya nggak semua orang bisa mudah langsung melejit lah intinya ke kejayaannya, ke karirnya atau bisnisnya gitu. Intinya kayak gitu ya. Bisa juga orang itu ada faktor, ya semua juga ada faktor lucknya sih. Ada yang masalah keberuntungan juga ya. Ada yang memang dia beruntung dan memang itu jalannya gitu kan. Jadi dia bisa dapat apa ya, kesempatan emas itu tiba-tiba tanpa dia prediksi gitu kan, dan itu bisa langsung melejitkan dia gitu. Bisa juga seperti itu gitu. Tapi kan tidak semua orang seperti itu gitu loh. Ya. Apa ya, kalau dilihat atau dianalisa dengan apa ya, pemikiran normal gitu ya, pemikiran normal atau standar lah ya. Tidak semua orang bisa langsung kayak dapat durian runtuh gitu kan, langsung jadi apa ya, nggak tahu jadi ada nggak sih biasanya langsung dapat peran utama gitu, entah ya, aku nggak ngerti. Tapi gini, kalau aku lihat sih, kan memang ada orang yang bisa cepat kayak gitu karirnya gitu. Cuman kalau melihat awal kalian yang seperti ini gitu kan, memang ya kita semua juga tetap perlu ini sih ya, bantuan dari semesta juga ya, entah itu dalam bentuk faktor luck itu, keberuntungan, atau mungkin karma baik gitu ya kan, ya oke lah. Cuman ya memang standarnya kalau kalian memulai dari sini kelihatannya memang sulit ya untuk sampai ke puncak seperti yang kalian pikirkan ya. Oke lah, Nine of Pentacles di sini kayaknya agak susah dan panjang gitu ya, kecuali memang itu kalian tiba-tiba dapat kesempatan, atau ya kesempatan untuk kalian memberikan pembuktian gitu loh, bahwa kalian punya potensi di situ gitu. Kan bisa juga kalau orang nggak dapat kesempatan untuk membuktikan itu, ya dia mungkin buat kesempatan sendiri kali ya. Ya contohnya kayak punya usaha atau bisnis kayak gitu. Seperti itu. Tapi memang ya, maksudnya kalau dipikir memang agak panjang gitu loh usaha kalian untuk sampai Nine of Pentacles ini, untuk sampai sukses kayak gini. Apalagi kalian benar-benar memulainya dari bawah. Jadi butuh perjuangannya besar banget dan perjalanannya panjang sih memang. Apalagi kalau nggak dibantu link loh ya gitu misalkan ya. Cuman gini, aku melihatnya kalian akhirnya berhasil membawa perubahan signifikan di hidup kalian. Kalian nggak usah membandingkan hasilnya, hasil yang kalian dapat sama orang lain ya. Kalian nggak usah membandingkan perolehan atau pencapaian kalian sama pencapaian orang lain. Jangan dibandingkan. Kenapa? Karena itu nggak apple to apple. Orang lain yang kalian sandingkan dengan kalian itu punya kehidupan yang beda sama kalian, ya. Startnya beda gitu loh. Ya, jadi misalkan mau membandingkan A dengan B gitu kan, pencapaian karirnya susah juga. Misalkan kalau yang B itu dia besar dari keluarga yang cukup oke, bisa mensupport ya kan, dari link maupun materi gitu kan. Sementara yang A tidak begitu gitu loh. Jadi itu nggak nggak fair juga gitu untuk dibandingkan, dan itu pertama nggak fair karena kita juga hanya membandingkan satu sisi, tidak membandingkan secara keseluruhan kan. Padahal banyak sekali yang mempengaruhi itu, banyak faktor gitu loh. Dari awal dia lahir ya kan, perjalanannya dia gitu. Banyak sekali faktor gitu loh di situ. Ya, jadi kalau hanya membandingkan dari satu sisi itu nggak bisa gitu kan. Itu ya nggak bisa aja gitu loh kita membandingkan seperti itu, jadinya nggak objektif lah ya.
Itu pertama. Kedua, nggak perlu juga kita membandingkan diri kita sama orang lain. Kita hanya perlu membandingkan diri kita sama diri kita sendiri yang kemarin. Ya, kita hanya berkompetisi sama diri kita yang kemarin. Ya, bagaimana hidup kita berusaha berubah aja ke arah yang baik tentunya, yang positif gitu loh. Jadi nggak usah dibandingkan sama orang lain karena hidup kita juga beda-beda. Orang itu hanya melihat sekilas gitu loh, ya kan? Hanya melihat beberapa scene aja, hanya beberapa cerita gitu kan. Ya kalaupun dia dengarnya cerita agak banyak, tapi itu cuman hanya beberapa part aja, hanya bagian itu aja, nggak seluruh kehidupannya itu dia lihat sampai detailnya. Kita nggak akan bisa tahu gitu loh, karena yang ada di hidup, yang tahu ya hanya orang itu sendiri yang menjalani gitu. Kita kan nggak ngerti. Mungkin yang kita dengar cuman sebagian, yang nggak kita dengar lebih banyak lagi mungkin. Kalau kita udah terpanah, terpaku sama satu atau dua cerita, jangan-jangan masih banyak cerita yang bisa bikin kita lebih terpana dan terpaku dan ternganga lagi gitu loh. Jadi itulah kenapa ya emang kita nggak perlu merasa lebih tahu atau paling tahu hidup orang gitu loh ya. Terkadang orang itu mungkin ya perlunya didengar gitu kan. Kedua, ya kalau bisa ngasih saran ya berusaha ngasih saran, tapi sebisa mungkin jangan judgmental karena kita juga nggak lihat di balik layarnya itu seperti apa aja. Orang itu kadang ngerasanya cuman gitu doang, kayak gitu ya kan. Terus kayak sok tahu gitu loh, seakan-akan hidupnya itu sama padahal beda gitu loh. Hanya cuman dari beberapa hal dikiranya sama semua gitu. Gitu deh gitu ya. Jadi kalau aku lihat di sini soal karir kalian ke depannya, ini kalian berliku banget sih. Cuman nah di sini ada Leo, Sun, Moon, Rising, Venus ya. Ini loh kalian punya kekuatan besar ini ya di sini. Di sini aku melihat, di sini juga ada Libra, Sun, Moon, Rising, Venus ya kan. Aku melihat akhirnya kayak kalian itu dapat karma baik. Ya, jadi setelah kalian melalui dinamika hidup yang panjang berliku kayak gini, kalian itu dapat karma baiknya memang. Tapi memang ini di usia yang lumayan matang sih kalau aku lihat. Jadi karma baik ini tuh seakan-akan kayak menyapu bersih semua masalah hidup kalian. Jadi kalau kalian punya masalah kronis di bidang keuangan, nah itu disapu bersih. Ya. Jadi ya kesuksesan yang kalian dapat ya, sampai bisa menyapu bersih segala hal itulah yang nggak enak dan apes gitulah buat kalian gitu kan. Oke, itu yang kuliah di sini. Jadi memang setelah kalian ini kayak 180 derajat loh kalau aku lihat di sini. 180 derajat itu kalau kalian sebelumnya merasa kayak benar-benar rendah banget situasinya gitu ya. Rendah itu maksudnya di titik terendah kalian ya. Semua orang punya titik terendah sih. Cuman maksudnya kalian merasa kayak udah paling dasar gitu ya. Atau kalian merasa udah parah banget, udah sakit sesakit-sakitnya gitu ya misalkan. Kayak merasa parah banget kondisi kalian. Misalkan kalian pernah merasa seperti itu ya. Ini keadaannya tuh bisa berubah 180 derajat. Kalian bahkan gak menyangka kalian bisa berada di titik ini. Ya. Oke, ini memang saat usia kalian sudah matang. Tadi aku udah bilang ya, matangnya tuh berapa? Mungkin kalau suksesnya banget ya, itu mungkin menjelang 40 atau 40 suksesnya banget ya. Tapi kalau sebelum itu bukan berarti nggak sukses loh ya. Maksudnya kan aku bilang kayak lumayan sukses di atas awan lah. Kalian merasa di atas awan kayak gini, itu mungkin di usia itu, menjelang atau 40-an awal gitu bisa jadi. Sebelum itu mungkin kalian juga udah sukses sih. Maksudnya udah oke, pekerjaan kalian, karir kalian udah oke gitu. Tapi kan aku tadi bilangnya itu kayak kalian akhirnya bisa meraih itu loh, meraih pencapaian tertinggi kalian mungkin di usia itu. Kayak gitu ya. Itu yang bisa aku sampaikan di sini ya. Jadi karir itu berliku sih kalau aku lihat di sini ya. Apa ya? Panjang gitu loh. Kayaknya masih up and down gitu. Cuman kalian tuh jadinya tangguh memang. Jadi hebat gitu loh. Kuat gitu loh. Di sini loh. Ya, seperti itu. Itu yang bisa aku sampaikan ke depannya.
apa ya, karir kalian ya kira-kira begitu ya. Aku juga bingung karena aku menjelaskannya langsung melihat secara keseluruhan sih ya di sini. Mungkin ya ada masa dimana kalian itu apa ya, kayak bingung harus memilih yang mana karena kalian juga butuh gitu kan, mungkin butuh materi, butuh uang gitu, sedih gitu. Kadang mungkin kalian merasa situasi kalian itu dipersulit orang lain gitu loh. Bisa jadi kayak gitu. Kadang apa yang kalian upayakan hasilnya tuh benar-benar tidak sesuai dengan perjuangan kalian gitu loh. Maksudnya hasil yang kalian peroleh itu tidak sesuai dengan apa yang kalian perjuangkan. Kalian pernah merasakan itu juga. Tapi kalau ini kan nggak nggak ini ya, kayaknya bukan hal baru di hidup kalian deh kalau kayak gini ya. Karena aku melihat kayaknya udah lumayan lama kalian struggle sama situasi ini ya gitu. Sebelum mungkin kalian terjun ke dunia kerja, mungkin bisa jadi udah merasakan prihatin yang kayak gitulah. Cuman ya itu tadi yang aku bilang, kalian bisa makmur banget kok. It's okay gitu. Jadi apa ya? Mungkin aja nih ke arah bisnis sih. Bisa jadi oh aku ngerti. Bisa jadi ya mungkin kalian itu punya bisnis yang bisa benar-benar melejitkan situasi kalian. Bisa jadi kayak gitu. Oke, itu yang kuliah di sini. Atau mungkin kalian itu dapat sesuatu besar ya, sesuatu yang besar. Tapi kalau sesuatu yang besar itu mungkin kayak lotre gitu ya, tapi kayaknya enggak ya. Enggak tahu kalau kalian ikut lotre, masalahnya aku juga kurang tahu soal itu ya. Cuman mungkin kayak tiba-tiba ketiban hal besar gitu. Itu juga bisa sih. Ya ketiban hal besar itu macam-macam. Apakah ada investor gitu kan, atau tiba-tiba kalian mendapatkan kepercayaan, atau tiba-tiba ada yang ngasih kalian duit banyak gitu ya, karena sesuatu gitu kan, who knows gitu. Cuman aku melihatnya ini juga soal pencapaian, bukan hanya dikasih uang begitu saja, tapi ada pencapaian yang kalian buat sih, yang benar-benar terlihat sukses banget. Oke, itu yang bisa aku sampaikan untuk grup 2, sorry itu yang aku lihat aja, karena ya apa yang terlihat itu yang aku baca gitu aja ya, mungkin yang terlihat ya ini gitu kan. Oke, ya yang terlihat sih kira-kira begitu ya. Ya, oke lah, itu yang bisa aku sampaikan untuk kalian. Good luck ya buat grup 2, kita langsung ke grup 3. Oke, grup 3 yang memilih King of Pentacles di sini. Aku akan sebutkan dulu energi yang ada di sini ya. Ini ada Sagittarius, Aquarius, Capricorn, Libra ya. Kemudian ada Virgo, ada Leo, Aries, Gemini. Oke, itu ada Cancer juga. Itu bisa di Sun, Moon, Rising, atau Venus ya. Tadi aku udah bilang ya energi Aries ada di sini dan cukup kuat. Blessing kalian ya itu pertama soal keuangan ya. Kayaknya ada apa ya? Harapan yang bisa terrealisasikan dalam hal keuangan atau karir ya. Mungkin saja kalian dapat pemasukan yang lebih dari biasanya dan apa yang kalian kejar akhirnya bisa kalian dapatkan. Apa yang menjadi ambisi kalian dalam waktu-waktu dekat itulah ya. Maksudnya bukan ambisi yang kayaknya udah lama kalian inginkan. Kayaknya enggak sih, kayaknya ya dalam waktu yang masih relatif dekat gitu ya. Pokoknya ada ambisi kalian yang akhirnya bisa terrealisasikan, itu yang kulihat di sini. Kemudian soal cinta. Cinta ini, tapi aku melihat ada 2 pilihan ya. Ada potensi third party situation. Third party situation ini tidak harus sih kalian menjalani hubungan dengan 2 orang sekaligus. Bisa jadi ada 2 orang yang membuat kalian bingung, itu juga bisa. Atau ada kehadiran orang lain yang akhirnya membuat kalian dilema gitu ya. Cuman ada blessing soal cinta. Kalau kalian mau komitmen, kayaknya iya di sini
ada potensi ke arah komitmen, ada hubungan yang membahagiakan dan menggairahkan kalau aku lihat di sini ya. Cuman di sini ada kompetisi aja gitu kan. Itu yang kulihat di sini, dan ada potensi yang terluka juga sih gitu ya. Itu yang kulihat untuk grup 3 ya, blessing kalian dalam waktu yang relatif dekat ini. Kita langsung menuju ke karir ya. Oke, grup 3 di sini aku melihat ada energi Capricorn, Virgo, Sun, Moon, Rising, Venus ya. Kemudian ada Aquarius, ada Aries, Scorpio, Taurus, Leo ya. Oke. Ya, grup 3 kalau aku lihat nih karir kalian ke depannya gini, kalian kelihatan passionate banget ya, bergairah gitu. Hambatan atau hal-hal yang menghadang gitu ya, itu ada aja gitu. Aku melihat yang yang menghambat kalian itu di sini sebenarnya banyak juga sih. Ada masalah-masalah yang menghadang kalian, ada tantangan-tantangan yang tidak sedikit juga gitu loh di depan kalian. Cuman aku melihat di sini kalian itu lagi bergairah gitu loh. Jadi tantangan yang ada itu malah membuat kalian semangat untuk menyelesaikan itu yang kulihat di sini. Jadi semangat untuk menghadapi tantangan yang ada di depan kalian. Itu energi yang aku lihat di sini, oke? Dan di sini kalian itu kayak semangat untuk memecahkan semua masalah itu dan terus melangkah, melompat ke arah tujuan kalian atau ambisi kalian di sini. Ya, dan aku melihat di sini kalian itu lagi gila kerja, ya. Kalian mungkin lagi menikmati pekerjaan kalian, menikmati semuanya, termasuk tantangannya gitu. Mungkin itu bidang yang sesuai dengan passion kalian ya, kalau aku lihat di sini ya. Jadi ini kalian bisa fokus aja gitu di pekerjaan, dan itu udah cukup gitu loh buat kalian. Jadi kelihatan kalian kerja keras banget, menikmati pekerjaan itu, karena kalian sudah menikmati itu, udah fokus di situ, jadi yang lainnya nggak terlalu kalian pikirkan. Itu bisa jadi, atau ada orang yang misalkan, oh oke, gue kerja tapi gue juga butuh cinta gitu ya kan. Cuman kalau aku lihat di sini, kalaupun misalkan kalian nggak berurusan sama cinta-cinta di luar sana, kalian tuh merasa kayak udah cukup berada di tempat kalian dan ya fokus kerja aja dengan pekerjaan kalian gitu loh. Kayak di sini jiwa kerja kerasnya itu, pekerja kerasnya itu kelihatan banget gitu loh ya. Jadi kalian kayak butuh quality time untuk diri kalian dan pekerjaan kalian gitu loh. Dan kalian menikmati itu jadi kayak pacar kalian aja gitu. Tapi ini kayak orang yang menikmati waktu dan pekerjaannya gitu. Ya, jadi dia bisa nggak ada masalah kalau tidak berurusan dengan hal lain gitu kalau aku lihat di sini ya. Kemudian di sini aku melihat setiap tantangan yang setiap tantangan yang kalian pandang gitu ya, yang kalian lihat gitu kan, itu kalian kayak menganalisa, berpikir kira-kira bagaimana cara menaklukkan itu gitu loh, bagaimana cara membereskan itu, bagaimana cara sampai ke arah situ, ke titik itu. Jadi kalian terus memikirkan itu kalau aku lihat, kalian menganalisa itu. Kalian itu lagi kalau aku lihat di sini kayak passionate aja untuk melihat masalah, situasi, dan memecahkan masalah itu atau mendapatkan problem solvingnya gitu lah ya. Intinya di sini aku melihat kayak gairah untuk melalui semua obstacle itu lah ya. Kayak bergairah untuk melewati semua masalah yang menghadang. Atau mungkin kalian tidak melihat ini masalah ya, tapi ya kayak tantangan yang makin bikin kalian bergairah aja. Oke, itu aja yang kulihat di sini. Dan untuk karir kalian ke depannya oke banget nih. Ya, di bottom of the deck ada Ten of Cups gitu ya. Di sini aku melihat kalian kayak bersemangat untuk melalui kompetisi yang ada. Kalau ada beberapa orang yang menghadang kalian, kalau kalian punya beberapa atau terserah berapapun banyaknya itu kompetitor gitu ya, atau ya orang yang berkompetisi sama kalian lah ya,
kalian kelihatan gak ada masalah gitu loh. Jadi kayak ini kayak orang yang udah ambisius banget dan dia jadi melihat tujuannya itu kayak melihat mangsa aja gitu. Kayak predator yang melihat mangsa, ya udah akan dia kejar terus gitu ya. Di sini mungkin ada banyak konflik ya mungkin yang akan kalian temui di pekerjaan kalian ya, di tempat kerja atau urusan bisnis kalian, mungkin terserah itu ya. Itu apapun yang kalian jalani gitu ya. Cuman aku melihat ya udah, namanya kalian ini kayaknya kebanyakan entah ya. Ini kayak energi yang passionate banget sih. Mungkin sun moon rising-nya ada fire sign-nya nih. Mungkin bisa jadi di rising-nya atau di sun sign-nya gitu. Oke. Nah, iya kalian itu dihadapkan pada konflik, tapi ya udah, kalian kayak nggak terlalu melihat itu sebagai masalah ya. Kayak makin kalian hadapin aja gitu ya. Terus dalam hal keuangan oke nih ke depannya kayaknya nih ya, ke depannya karir kalian itu benar-benar cepat melejit ini kalau aku lihat. Kalau dari sekarang nih aku melihat untuk ke titik melejit itu kayaknya udah relatif nggak lama sih. Progresnya untuk sampai melejit itu dihitung dari sekarang ini. Ya kayaknya bisa jadi kedepannya ini ada selebrasi yang akan ya kalian buat gitu loh. Pokoknya ada kemenangan yang kalian dapatkan di sini kalau aku lihat. Kalau kalian lagi mengejar sesuatu, kalian bisa memenangkan itu kalau aku lihat di sini ya. Apakah kalian lagi mengejar beasiswa atau apapun itu, kayaknya kalian bisa memenangkan itu. Atau kalian mengejar posisi di tempat kerja, kayaknya kalian bisa memenangkan itu. Tapi mungkin saja ini ya balik lagi, waktu itu kan relatif ya. Dan ini juga general reading. Tapi aku melihat progresnya relatif nggak lama. Mungkin saja dalam waktu 1 tahun, ya nggak harus 1 tahun sih, mungkin bisa kurang gitu ya. Karena aku melihat ini udah lumayan deket. Kayak ada perayaan gitu, ada kemenangan yang akan kalian buat gitu loh. Itulah intinya yang aku lihat di sini ya. Jadi secara karir oke nih. Kedepannya walaupun tantangan dan konflik itu banyak, tapi keuangan kalian itu lancar dan banyak juga gitu loh ya. Pemasukan kalian itu kayak lumayan deras nih ya. Pemasukan kalian oke banget lah pokoknya ke depannya. Oke, good luck buat kalian ya grup 3, apalagi yang kalian pilih juga King of Pentacles. Jadi kelihatan banget secara uang materi ya, finansial itu stabil banget. Bukan cuman sekedar stabil tapi berlebih sih kalau aku lihat di sini ya. Gitu ya. Jadi kayaknya lumayan apa ya? Situasi keuangan yang oke seperti ini lumayan apa ya? Lumayan stabil ya. Karena orang ada aja gitu. Oh, lagi banyak nih pemasukan. Tapi mungkin hanya dalam waktu berapa lama habis itu ada penurunan. Ada kan yang seperti itu nanti baru naik lagi. Nah, aku melihat nih karir kalian lagi oke dan apa ya? Pemasukannya itu benar-benar banyak gitu. Bonus-bonusnya mungkin bisa jadi gitu, dan itu bertahan lumayan lama gitu kalau aku lihat ya. Jadi itu yang aku bilang lumayan stabil, stay di situ gitu. Ya, jadi good luck buat kalian ya. Kayaknya oke banget nih ke depannya soal uang dan karir atau pekerjaan ya. Aku cukupkan sekian untuk kalian. Jadi itu saja ya. Dan sekali lagi good luck dan selamat ya kalau memang benar itu terrealisasikan untuk kalian. Oke ya. Bye.